Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, berarti berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 muatan bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan kalimat pendukung. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di dalam sebuah teks bacaan tidak akan pernah lepas dari yang namanya paragraf. Kalian masih ingat tidak apa sih paragraf itu? Ya, paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat. Kalimat sendiri merupakan gabungan dari beberapa kata. Jadi di dalam sebuah paragraf pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, paragraf sendiri tidak akan pernah lepas dari yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Selanjutnya, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Tertulis dalam tiap paragraf, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan pokok di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Jadi, sebelum kita menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Selanjutnya, gagasan pokok dapat juga disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran. Jadi, sama saja gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran itu sama. Kemudian, terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Selanjutnya, tiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan sisanya merupakan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung dapat disebut juga dengan gagasan penjelas. Fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di layar kalian ada sebuah teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Coba kita lihat di dalam paragraf tersebut ada berapa banyak kalimat. Ya, betul. Di situ ada 6 kalimat di dalam satu paragraf. Untuk menemukan gagasan pokok, ingat terlebih dahulu kita harus menentukan mana itu kalimat utamanya. Sebelumnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba, mana yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Ya, yang dilingkari itu merupakan kalimat utama dari teks bacaan Pawai Budaya. Kalimat utamanya yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sisanya merupakan kalimat penutup. Jadi untuk menentukan gagasan pokok, temukan terlebih dahulu kalimat utama. Dari teks bacaan tadi, kalimat utamanya adalah Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Lalu gagasan pokoknya adalah inti dari kalimat utama, yaitu Pawai Budaya di Kampung Babakan. Nanti kalian coba sendiri ketika mengerjakan latihan. Dan perlu diingat bahwa dalam tiap paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Sisanya merupakan gagasan pendukung.
Selanjutnya, gagasan pendukung dari teks pawai budaya tadi, sisanya dari gagasan pokok ada 5, yaitu yang nomor 1, pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. 2, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. 4, warga bersabar menanti. Dan yang kelima, suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ayo berlatih. Sekarang sudah ada di layar kalian paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Tadi yang paragraf ke-1 kita sudah kerjakan bersama-sama. Selanjutnya silakan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf pada bacaan di samping. Jadi paragraf kedua, gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pendukungnya yang mana? Begitupun dengan paragraf ketiga. Selanjutnya ada pula pada paragraf keempat dan paragraf kelima. Sama juga, kalian harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf pada bacaan di samping. Paragraf 4, gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pendukungnya yang mana? Begitupun dengan dengan paragraf yang kelima. Mudah-mudahan kalian bisa, karena kalau kalian sudah mencobanya sendiri, lama-lama akan terbiasa dan mampu menemukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah bacaan. Selamat mencoba. Semoga materi pada hari ini kalian dapat memahami. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.